Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Di video kali ini kita akan membahas tentang alamul malaikati, alam seputar para malaikat. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Kita sangat yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak makhluk selain manusia, selain jin dan selain malaikat. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kita harus yakin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak makhluk yang kita tidak tahu. Karena Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Maka salah satu makhluk yang tidak bisa kita lihat ciptaannya, tetapi mereka bisa kita rasakan keberadaannya adalah para malaikat. Jadi malaikat adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk senantiasa bersama manusia. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang namanya jin, maka jin adalah makhluk yang pertama kali menghuni bumi ini. Tetapi jin itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan karakter berbeda dengan manusia. Kebanyakan mereka kufur kepada Allah, sehingga kehidupan mereka suka merusak bumi dan menumpahkan darah. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam, malaikat sempat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu tusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang nanti akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat melihat kondisi jin sebelumnya, yang mana saat jin menghuni bumi sebelum adanya manusia, jin banyak yang kufur, merusak bumi dan banyak menumpahkan darah antar jin. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, dikiranya Adam itu sama dengan jin, akan merusak bumi, akan menumpahkan darah. Wa nahnu tusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Rabb, makhluk yang senantiasa bertasbih dan memujimu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham dengan kalian. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam, kemudian ditiupkan ruh, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Dan ketika Rabbmu memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika malaikat sujud kepada Adam, maksudnya sujud takzim, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Yang dimaksud sujud takzim itu sujud penghormatan. Malaikat hormat kepada Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka sejak itu ada hubungan baik antara malaikat dan seluruh anak keturunan Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam, maka sejak itulah ada hubung kait antara malaikat dengan seluruh anak cucu Adam. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika belum ditiupkan ruh, maka iblis itu selalu datang dan melihat-lihat bolak-balik. Terkadang iblis masuk ke telinganya Adam, terkadang masuk ke lubang hidungnya Adam, karena belum ditiupkan ruh, masih berupa patung keras. Kemudian iblis mengatakan, kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia. Dan nampak hasadnya di sini. Belum ditiupkan ruh, iblis itu sudah hasad sama Adam. Makanya kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Adam, Adam kemudian meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena lemahnya dia di hadapan iblis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Adam, setiap lahir anak keturunan Adam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat untuk menjaga Bani Adam dari gangguan syaitan. Itu menunjukkan ada hubung kait. Makanya ketika Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, seluruh anak-anak Adam kebingungan macam mana caranya memperlakukan jenazah Adam. Tidak ada yang tahu ini harus diapakan jenazahnya, bingung mereka.
Maka kemudian malaikat mencontohkan bagaimana caranya melakukan fardu kifayah. Maka malaikat kemudian memandikan Adam, mengkafaninya dan menguburkannya, yang itu menjadi sunnah bagi seluruh manusia apabila meninggal dunia. Kisah Adam alaihissalam saya persingkat. Jadi teman-teman, dari cerita ini kita nampak ada hubung kait antara malaikat dengan Adam alaihissalam. Maka begitu juga akan terjadi hubung kait antara malaikat ini dengan seluruh anak keturunan Adam sampai kematiannya, sampai ketika mereka berada di padang mahsyar, sampai kemudian mereka sedang dihisab, sampai pun ketika masuk ke dalam surga. Maka malaikat akan terus bersama dengan manusia. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai mengenal alam malaikat dari hubung kait para malaikat dengan para nabi, hubung kait malaikat dengan manusia, dan begitu seterusnya. Kita akan jelaskan insya Allah. Yang pertama, hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kita tahu bahwa Ka'bah yang kita lihat hari ini, Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi seluruh kaum muslimin, siapa yang menciptakan pertama Ka'bah? Para malaikat. Malaikatlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Makanya ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam meletakkan Hajar istrinya dan juga anaknya Ismail, apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya kami letakkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan, di sisi rumahmu yang dihormati, maksudnya Ka'bah. Saat itu Ibrahim belum bangun Ka'bah. Kenapa Ibrahim mengatakan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram? Di sisi rumahmu yang muharram, Ka'bah al-Muharram, maknanya Ka'bah sudah ada. Ibrahim meletakkan Ismail yang masih bayi, masih menyusui, dan istrinya Hajar di situ. Cuman karena lamanya waktu, Ka'bah itu kemudian roboh, sehingga tinggal pondasinya yang sudah terkubur tanah. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idyarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, bukan membangun karena pondasinya sudah ada, meninggikan Ka'bah dan putranya Ismail, karena memang sebelumnya Ka'bah sudah dibangun oleh malaikat. Ibrahim tinggal meninggikan saja dari pondasinya. Lah ada kisah yang menarik. Ketika Nabi Ibrahim kemudian pulang setelah meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian pulang ke Palestina, dan Ibrahim sudah tua saat itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat yang menjelma menjadi anak-anak muda yang tampan, anak-anak muda yang kekar, datang ke rumah Ibrahim. Karena Ibrahim itu ma'ruf, orang yang pertama mengajarkan cara bagaimana menghormati tamu, dan itu menjadi syariat kita. Jadi ketika 3 orang ini datang ke rumah Ibrahim, dia langsung menyuguhkan daging anak sapi gemuk yang dibakar. Rupanya jangankan dimakan, disentuh pun tidak oleh 3 tamu ini. Dikasih minum juga sama, airnya juga tidak diminum. Malah tamu ini memperhatikan wajah Ibrahim. Oh, jadi takut Nabi Ibrahim. Dia sudah tua, tamu ini muda-muda, bisa saja melakukan kejahatan. Tapi kemudian belakangan Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa 3 tamu itu adalah jelmaan dari Jibril, kemudian Mikail, dan Malakul Maut. Setelah itu kemudian Ibrahim baru paham siapa yang dihadapannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang ini dengan 2 tugas. Pertama, tugas kepada Ibrahim. Yang kedua, tugas kepada keponakannya Ibrahim, Lut alaihi salatu wassalam. Adapun tugas kepada Ibrahim, maka malaikat ini menghabar gembirakan bahwa Ibrahim akan punya anak namanya Ishak, lain ibu dengan Ismail. Kemudian lagi kabar yang kedua, setelah memberikan kabar gembira bahwa Ibrahim akan punya Ishak, maka 3 malaikat ini kemudian menuju negeri Sodom, negerinya kaum Lut. Karena mereka menjelma sebagai laki-laki yang tampan, laki-laki yang kekar, sehingga ketika masuk ke negeri Sodom, dilihat sama anaknya Nabi Lut. Lut itu punya anak perempuan yang selalu berjaga-jaga di perbatasan Sodom. Jadi kalau ada laki-laki masuk, disuruh pulang. Karena apa? Takut diperkosa oleh orang-orang Sodom. Laki-laki memperkosa laki-laki, aneh ya. Kambing jantan saja tahu mana kambing betina. Ini laki-laki memperkosa laki-laki. Nauzubillah, mereka namanya liwat, bahasa kita sekarang LGBT. Kemudian anak muda ini terus memaksa ingin bertamu kepada Lut alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena mendesak, kemudian anak putrinya membawa 3 tamu yang tampan ini ke rumah Lut alaihissalam. Rupanya teman-teman, istrinya Lut ini berkhianat.
Dia keluar lewat belakang rumah, ngasih tahu kaum Sadum bahwa di rumahnya ada laki-laki yang tampan-tampan, cepat kamu ke sana. Datang segerombolan laki-laki dengan hasrat menggebu-gebu. Kemudian mereka mengepung rumah Lut itu, memaksa ingin masuk untuk mengambil 3 pemuda tampan itu. Mereka tidak tahu kalau itu para malaikat. Akhirnya kemudian mereka karena memaksa mendobrak pintu, Lut sudah berusaha menahan pintu, tapi mereka terus meringsak masuk. Disitulah mereka baru paham ketika Jibril alaihissalatu wassalam melihat mereka. Jibril keluar dan langsung merubah dirinya menjadi bentuk aslinya, memiliki 600 sayap dan langsung ditampar oleh sayapnya, langsung buta semua mata kaum Sadum. Itu hukuman yang pertama bagi kaum Lut, dibutakan matanya, keluar matanya dari tempatnya. Kemudian setelah itu Jibril terbang ke atas, dengan satu sayap Jibril menancapkan ke negeri Sadum, kemudian mengangkatnya ke langit, kemudian dibalik dan dibanting ke bumi. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka sudah terhempas sampai di bumi, Allah hantam lagi mereka dengan batu seperti meteor, ada apinya, sampai mereka mati. Setelah itu baru Allah timpakan Sodom dan mengubur mereka semuanya. Dari sinilah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengambil istinbat hukum bagi para pelaku homoseksual, bahwa mereka bukan dirajam tetapi dibawa ke atas bukit atau ke atas gedung, kemudian dilempar, setelah itu dirajam dari atas. Seperti Jibril memperlakukan negeri Sodom, dinaikkan dulu, kemudian diruntuhkan, baru dihantam batu api dari atas. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah dari sini teman-teman ada hubung kait malaikat dengan Nabi Lut, dan ada hubung kait malaikat dengan Ibrahim. Kemudian kisah yang lain, kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, raja kedua Bani Israel setelah Tolut, Daud, kemudian Sulaiman, itu 3 raja Bani Israel. Nabi Daud alaihi salatu wassalam terkenal ahli ibadah, makanya terkenal kesehariannya Daud itu menjadikan 1 hari untuk melayani rakyatnya, 1 hari untuk memfokuskan ibadah dia dengan Robnya, dan 1 hari untuk mengurus keluarganya. Jadi Daud membagi 3 itu. Jadi kalau dia sedang melayani keluarganya, datang kaumnya mengadu, tidak akan dihiraukan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada waktu harinya. Sampai suatu ketika ada 2 orang yang bertengkar. Mereka ingin cepat diselesaikan masalahnya. Datang mereka kepada Nabi Daud pada hari di mana Daud sedang beribadah kepada Allah. Daud tidak peduli. Kenapa? Karena hari itu hari ibadahnya. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikat menguji Daud. Dengan cara apa? 2 malaikat ini menjelma 2 orang yang sedang bertengkar, kemudian naik pagarnya istana Daud, padahal dikunci itu, pagarnya tinggi, orang tidak bisa masuk. Tidak ada orang bisa masuk dan meloncat pagar. Jadi ketika 2 jelmaan malaikat ini meloncati pagar, jelas Nabi Daud merasa takut. Tidak ada orang yang bisa meloncat pagar karena tinggi sekali, mustahil. Kenapa 2 orang ini bisa meloncati pagar? Bingung-bingung Nabi Daud. Maka kedua orang ini mengatakan, wahai Daud, kami ini sedang bertengkar, tolong damaikan kami. Akhirnya kemudian Nabi Daud sudah redah ketakutannya dan mengatakan, ada apa dengan kamu? Kemudian orang ini mengatakan, saya punya begini, orang ini begini. Tapi Daud kemudian tergesa-gesa memberikan jawaban. Harusnya seorang mufti harus hikmah dalam menjawab. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang hakim, ketika memutuskan sebuah perkara, tidak boleh sembarangan, sebab dampaknya nanti bahaya. Makanya harus hikmah. Hikmah itu terdiri daripada ilmu, kehati-hatian, dan kelembutan. Itu namanya hikmah, ya. Tetapi Daud tergesa-gesa, makanya Allah menegur ketika itu. Dari kejadian ini Daud sudah tidak membagi lagi harinya, dia fokus menjadi hakim yang adil kepada rakyatnya. Dan dari cerita ini menunjukkan apa? Ada hubung kait antara malaikat dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian cerita berikutnya, cerita tentang Maryam dan Zakaria. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria ini pamannya Maryam, dan Maryam ini terlahir dari keluarga Imran, dan keluarga Imran ini keluarga penghuni Baitul Maqdis. Karena solehnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam satu surah namanya Ali Imran. Keluarga Imran punya anak namanya Maryam. Maunya laki-laki, tapi qadarullah Allah beri anak perempuan. Karena dia sudah bernazar kalau punya anak mau diserahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi, akhirnya diserahkan ke Baitul Maqdis dan dirawat oleh Nabi Zakaria, pamannya Maryam. Anehnya, Maryam ini tidak pernah keluar dari mihrabnya. Dia beribadah sejak kecil sampai dia gadis.
Subhanallah, karena ibadahnya itulah Allah perhatikan rezekinya. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya sudah ada makanan di situ. Dan makanannya aneh. Makanan yang harusnya tumbuh di musim dingin ada di musim panas. Makanan yang harusnya tumbuh di musim panas ada di musim dingin. Sudah tersedia semuanya di mihrabnya Maryam. Dari sini Zakaria berpikir, usia saya sudah 100 tahun. Istri saya 90 tahun dan belum punya anak. Kalau Allah tidak mustahil memberikan makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas, maka kalau saya terus meminta keturunan, bukan mustahil Allah juga akan memberikan kepada saya, kata Nabi Zakaria. Dari situlah kemudian Zakaria berdoa, maka datanglah Jibril memberi kabar bahwa istri Zakaria telah mengandung Yahya. Lihat bagaimana hubung kait malaikat dengan Nabi Zakaria, padahal usianya sudah 100 tahun, istrinya 90 tahun, itu kan sudah tua. Secara logika, dokter pun tidak ada yang mengatakan umur segitu bisa punya anak. Sudah nenek dan kakek. Tapi kuasa Allah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan putus asa, tidak punya anak, berdoa terus, nanti Allah kabulkan. Di sini ada hubung kait antara malaikat dengan Nabi Zakaria dan Maryam. Kemudian hubung kait para malaikat dengan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang mana kita tahu sebelumnya langit itu penuh dengan jin. Setiap hari jin itu naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang diwahyukan Allah kepada para malaikat. Supaya apa yang terjadi di bumi para jin tahu. Jadi jin itu mencuri dengar. Tapi setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka langit diamankan oleh Allah. Kenapa? Supaya tidak tercampur antara dukun dengan kenabian. Maka Allah amankan langit, tidak ada lagi jin yang naik, karena bintang difungsikan untuk menembaki jin yang naik ke langit. Dari situ menunjukkan bahwa ada hubung kait antara malaikat dengan Rasulullah. Karena malaikat disuruh menjaga langit dan memfungsikan bintang untuk melempari jin. Bahkan kemudian setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun setelahnya ada satu perang namanya Perang Badar. Perang Badar ini bermula ketika kafilah Abu Sufyan membawa dagangan dari Mekah menuju Syam, dan rute jalan dari Mekah menuju Syam itu tidak bisa lewat jalur lain kecuali harus melewati Madinah. Makanya ketika Rasulullah mendengar ada kafilah dagang Abu Sufyan, oh senang Rasulullah. Kemudian Rasul menyiapkan pasukan Muhajirin dan Ansor sebanyak 314 orang. Awalnya hanya ingin menjegal kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kita akan merampas hartanya Abu Sufyan karena mereka telah merampas harta kita di Mekah dulu. Berangkat yang 314 pasukan ini menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan cerdas. Dia mendengar bahwa mata-matanya melaporkan bahwa Rasul membawa pasukan dan hendak merampas dagangannya. Segera dia mengutus orang untuk melaporkan kejadian kepada Abu Jahal yang ada di Mekah. Berangkat itu orangnya Abu Sufyan, sampai di Mekah dikasih tahu Abu Jahal. Oh, marah besar Abu Jahal, akhirnya mempersiapkan pasukan besar untuk melawan Nabi SAW. Berangkatlah 1000 pasukan dari Mekah, kemudian bertemu di Badar. Rasul adalah manusia sama seperti kita, Abdullah, hamba Allah. Kalau seandainya Rasul ada ketakutan, wajar karena ini perang perdana. Dan jumlahnya kaum muslimin 314 melawan 1000 orang kafir Quraisy. Tidak masuk di akal, 314 ini bisa menang, tidak masuk di akal. Akhirnya kemudian Rasul berdoa di malam hari, istighosah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan istastaghisuna rabbakum fastajabalakum. Ketika Rasul beristighosah kepada Allah di malam hari untuk kemenangan di esok hari, maka Allah kabulkan dengan istighosahnya. Dengan cara apa? Dengan cara istastaghisuna rabbakum fastajabalakum animumidukum bi alfin minal malaikah. Jibril sudah menghabarkan kepada Rasul bahwa akan turun 1000 malaikat menolong Rasul. Makanya Rasul langsung tersenyum dan mengatakan kepada Abu Bakar yang ada di sampingnya, Abashir ya Abu Bakrin, berbahagialah Abu Bakar. Jibril memberi kabar, dia telah memberitahu bahwa dia sudah membawa 1000 pasukan malaikat. Jadi sekarang berapa jumlahnya kaum muslimin? 1314 lawan 1000 orang kafir. 1000 malaikat plus 314 pasukan Rasulullah melawan 1000 orang kafir Quraisy. Kemudian Allah janjikan dalam Al-Quran, in tattaqu wa tasbiru yumditkum bisalasati alafin minal malaikah.
Tapi engkau ya Muhammad, kalau mau bertakwa dan bersabar, ku tambah 3.000 lagi. Turun lagi 3.000 pasukan, tentara malaikat dari langit. Bayangkan, dari malaikat 4.000 plus 314 dari tentara Rasul melawan 1.000 kafir Quraisy. Pas peperangan, rupanya Allah tambah lagi bi khamsati alafin minal malaika, 5.000 malaikat turun. Bayangkan itu, menunjukkan bahwa ada hubung kait antara malaikat dengan Rasul, sehingga Abu Sufyan yang menyaksikan peperangan itu minggat dari peperangan. Kemudian dia lari ke Mekah, selamat dia. Dia cerita kepada Abu Lahab, sungguh aku melihat kepala-kepala pasukan kita melayang tanpa tahu siapa yang menebasnya. Malaikat. Karena Nabi SAW ketika membawa pasukan itu ada suara Akdim Haizum, Akdim Haizum. Akdim majulah, Haizum maksudnya Jibril. Maju Jibril membawa kuda putih, sahabat belum mencabut pedang, kepala sudah terlepas dari badannya orang kafir. Bayangkan, kan aneh, pedang belum dicabut, kenapa kepalanya sudah pada putus melayang? Siapa yang memutuskan kepala musuh? Malaikat. Makanya teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika selesai perang Badar, Abbas bin Abdul Muthalib itu salah satu tawanan Rasul. Karena dia belum masuk Islam, dia ikut pada tentara orang Quraisy, kena tangkap dia jadi tawanan Rasul, diikat walaupun belakangan Abbas masuk Islam. Ditanya sama Rasul, siapa yang menawanmu wahai Abbas? Sahabat yang di samping Rasul mengatakan, ana ya Rasulullah. Kata Abbas, la, bukan kamu. Yang menawanku adalah orang yang sangat kekar, membawa kuda putih dan pakaian putih, kemudian di tangannya dengan pedang mengkilat. Kata Rasul, ya Abbas, innahul malaikah. Wahai Abbas, itulah malaikat. Menunjukkan apa? Ada hubung kait antara malaikat dengan Rasul. Itu namanya hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kemudian ada hubung kait malaikat dengan orang-orang beriman. Karena tidak mesti dengan nabi, malaikat juga ada hubung kait dengan di luar para nabi. Contoh, ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Uzair. Saat itu dia sholat malam, kemudian baca Al-Quran dikeraskan. Di sampingnya anaknya sedang tidur. Kemudian di sampingnya ada kuda yang sedang diikat. Setiap dia membaca Al-Quran, kuda ini ngamuk, bergerak-gerak, meringkih. Tapi kalau dia berhentikan bacaan Al-Qurannya, berhenti juga kuda itu ngamuk. Dia baca lagi Quran, ngamuk lagi kudanya. Dan tiba-tiba langit itu ada awan dan bercahaya di atasnya itu. Karena dia takut dengan anaknya, akhirnya dia hentikan sholatnya. Kemudian besok harinya dia bercerita kepada Rasul dan mengatakan, wahai Rasulullah, semalam saya sholat malam, saya membaca Al-Quran, terjadi begini. Maka Rasul mengatakan, seandainya kau lanjutkan bacaan Quranmu, maka para malaikat akan turun dari langit dan menyaksikan bacaanmu. Menunjukkan apa? Ada kaitan malaikat dengan Usaid ibn Uzair. Kemudian contoh yang lain juga, Talha bin Ubaidillah pada perang Uhud. Dia terkena panah badannya. Namanya manusia, kalau tertancap panah dan dicabut otomatis sangat sakit sekali. Minimal pasti berteriak teman-teman. Ketika dicabut panah dari badannya dan Talha berteriak, aduh. Kata Nabi SAW, ya Talha, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wa nasu yandurun. Ya Talha, kalau kamu tadi tidak mengucapkan aduh, tetapi mengucapkan bismillah, sungguh malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan memandang dirimu. Ini menunjukkan fadilah bismillah namanya. Tapi di sini ada hubung kait antara malaikat dengan Talha. Jadi malaikat itu ada hubung kait dengan manusia. Sampai pun kepada kita yang bukan Rasul, bukan sahabat, kita yang hanya orang biasa, malaikat akan bersama kita. Termasuk orang-orang yang duduk di masjid mendengarkan kajian, mendengarkan majelis ilmu. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Siapa yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dibacakan Quran, dibacakan hadis Nabi, dipelajari Quran dan hadis Nabi tersebut, kecuali turun padanya rahmat dan ketenangan. Wa hafathumul malaikah, malaikat dari mana-mana akan datang, kemudian akan mengerumuni kita di atas masjid, sampai akhirnya malaikat akan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit Allah. Dalam sebuah riwayat, malaikat yang paling ujung ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa kita ini ya, ngapain kalian kumpul-kumpul di sini, berkerumun di sini, ada apa maksudnya? Maka malaikat-malaikat menjawab, karena hamba-hambamu ya Rob yang di bawah.
Mereka sedang berzikir kepadamu dan bertasbih. Kata Allah, maza yuridu ibadi, apa yang dikehendaki hambaku? Maka malaikat mengatakan, yuridunal jannah wa yakhafuna minan nar. Orang-orang itu sedang mengharap surga dan takut terhadap neraka. Kenapa? Karena tujuan orang belajar itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini tujuan orang belajar kan? Siapa yang meniti sebuah jalan, di sana ada ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka Allah katakan, aku kabulkan keinginan mereka dan aku amankan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat akan bersama kita. Maka selesailah kisah-kisah ini teman-teman. Semoga memberi manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.